popoknya itu ada najisnya, sudah nyata, benar-benar ada najisnya, benar-benar ada pupnya. Sebelum sholat gitu. Iya, sebelum sholat ataupun ketika di dalam sholat, sama saja. Sebelum sholat ataupun ketika di dalam sholat, tiba-tiba kalau di luar sholat berarti sudah ada pupnya. Kalau di dalam sholat, ketika digendong kok pup atau kencing, lah berarti bagaimana sholatnya menjadi tidak sah kalau ada pupnya. Tapi kalau tidak ada apa-apanya, suci, tidak ada pupnya, tidak kencing, dan tidak ada kotoran, tidak ada najisnya sama sekali di dalam apa itu namanya? Pempesnya. Nah, di dalam pempesnya ya boleh-boleh. Bagaimana Bih ini loh Bih, ada yang tanya nih. Apa? Misalnya anak kecil ya Bih, ikut orang tuanya nih ya, ikut orang tuanya ke masjid untuk jamaah. Biasanya kalau anak kecil itu kan suka bikin riuh ya Bih. Itu menurut Abi gimana seharusnya sikap takmir, terus sikap orang tuanya itu gimana menurut Abi seharusnya? Gini loh Mi, ya memang ya, kalau sekarang kan memang banyak yang seperti itu. Kalau ke masjid bawa anaknya sebenarnya bagus. Yang pertama bisa mendidik anak. Mendidik agar apa? Mendidik agar anak tersebut bisa nanti kalau sudah dewasa akan lebih dekat kepada masjid. Tertanam sejak kecil ya, sudah tertanam sejak kecil. Sehingga kalau dia itu sudah tertanam sejak kecil, ketika dewasa enak. Sholat jamaah di masjid, ya semuanya aktivitas mereka akan, loyalitasnya ke masjid akan lebih tinggi. Kenapa juga? Karena di masjid itu adalah tempat berkumpulnya umat Islam. Kalau ada problem apa, dulu pada masa Rasulullah, masjid itu merupakan tempat pendidikan. Tempat kalau mau menyelesaikan suatu permasalahan. Kalau ada permasalahan umat, dipecahkannya di masjid. Tuh. Dulu pada masa Rasulullah, masjid itu tidak hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, tempat sholat jamaah, sholat sendirian, dan tempat zikiran. Bukan cuma tempat itu dulu pada masa Rasulullah, tapi juga sebagai tempat pendidikan, tempat mencari ilmu. Jadi kalau dulu pada masa Rasulullah ketika belajar Al-Quran, ketika tentang beliau menyampaikan suatu hadis, itu tempatnya di masjid. Ya memang sih tidak semuanya di masjid, tapi ketika Rasulullah selesai kegiatan di masjid, sholat jamaah itu pasti ada taklimnya, ada kegiatan taklimnya, ada kegiatan pembelajaran. Dan juga ketika ada permasalahan tentang masyarakat, permasalahan umat, juga ketika berkaitan dengan politik, ketika hendak berperang semuanya, strategi perang, itu semuanya di masjid. Dulu itu pada masa Rasulullah. Tapi kalau sekarang berbicara tentang politik kan bukan berperang kan? Sekarang kalau politik itu banyak ke ya perangnya bukan perang fisik sekarang itu. Terus gimana Bi anak kecil tadi itu? Nah, kembali ke anak kecil yang tadi, bagus. Anak kecil dibawa ke masjid itu bagus sebagai bentuk pendidikan kepada mereka. Agar seperti di awal tadi sudah dijelaskan, biar sudah tertanam sejak kecil sehingga ketika dewasa tetap akan loyalitasnya ke masjid itu lebih. Iya. Nah, tapi ya bagaimana kalau namanya anak kecil ya? Lantas bagaimana kalau mereka itu membuat rame ya? Kadang bercanda itu anak kecil lari-lari itu kan membuat jamaah tidak khusyuk. Nah, seharusnya takmir masjid itu ada yang mengelola di situ, harus menjaga anak kecil. Dan juga kalau memang orang tuanya sudah memang terpaksa ini membawa, tapi kalau masih bisa tidak dibawa ya enggak apa-apa, enggak usah dibawa. Tapi kalau memang terpaksa dibawa ya sudah dibawa ke masjid, tapi harus ada yang menjaga.
paling tidak ya takmir masjid harus menjaga. Ya, Berarti bukan ini ya, Bi, bukan. ya orang tua juga bukan ini, lagi-lagi tidak harus di apa ditangguhkan, dipertanggungjawabkan ke takmir masjid, tapi terlebih orang tuanya harus menasihati, bilang ke anaknya. Kalau anak kecil itu ya, anak kecil senakal-nakalnya anak kecil, kalau dinasihati, dididik secara benar oleh orang tuanya, dia itu akan patuh. Bilang, nak, kita nanti ke masjid, tidak boleh bercanda ya, tidak boleh rame. Sudah sholat sama abi di sini, gitu. Sholat sama umi di sini, tidak usah kemana-mana. Berarti Gitu. kalau dari takbirnya itu bukan lantas melarang anak kecil ikut ke masjid ya? Oh ya jangan. Kalau anak kecil itu dilarang ke masjid, maka itu akan memutus mata rantai tersendiri. Rantai apa, Bi? Iya, ketika anak kecilnya itu sudah diputus tidak boleh ke masjid, kita yang tua kan akan mati. Siapa yang akan mengganti? Kan anak kecil itu. Nah, itu akan putus. Jangan salahkan kalau seumpamanya para pemuda-pemuda sekarang itu tidak suka ke masjid. Jangan salahkan anak mudanya. Kalau sejak kecil dia itu tidak dididik ke masjid. Kadang sudah kita mendidiknya ke masjid, ketika sudah dewasa mereka enggan ke masjid. Iya, seperti itu. Kalau misalkan anak kecil yang masih balita atau masih bayi ya, itu kan masih digendong nih sama ibunya, sama orang tuanya. Kalau orang tuanya sholat itu boleh nggak bisa ambil gendong bayi? Terus kalau misalkan bayinya itu pakai popok, nah popok itu kan untuk menampung air kencing atau BAB-nya bayi, itu gimana, Bi? Kalau pas kita lagi sedang sholat gini nih, Oh, gini itu gimana Mi. sholatnya? Maksudnya Umi itu gimana sholatnya gitu lebih. Dulu Rasulullah ini sangat sayang terhadap cucunya. Rasulullah pernah menggendong cucunya ketika sedang sholat. Jadi menggendong anak kecil, bayi ataupun yang sudah agak dewasa, agak umur 2 tahun, itu boleh-boleh saja. Orang menggendong bayi yang anak kecil sambil sholat, tidak apa-apa. Rasulullah pernah menjalaninya hal itu dulu. Tapi harus tetap menjaga, jangan sampai melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Contohnya hal-hal yang membatalkan sholat, ya jangan sampai bergerak lebih dari 3 kali. Yang mana gerakan tersebut tidak ada hubungannya dengan sholat. Ya, tapi kalau hemat saya ya, kalau menggendong anak kan tidak akan bergerak ya. Tidak akan sampai bergerak gimana-gimana kan, ya sudah sholat. Kadang ditaruh di depannya, digendong rapi gini. Tidak, itu biasa. Yang penting catatannya tadi, boleh menggendong anak kecil asalkan tidak sampai bergerak 3 kali mutawali yang berturut-turut itu. Terus bagaimana di era sekarang ini kan banyak ya, kalau anak kecil atau bayi ketika gendong itu kan pakai popok ya, pakai popok. Apakah sholatnya sah? Nah, kita lihat, kalau ternyata popoknya itu ada najisnya, sudah nyata benar-benar ada najisnya, benar-benar ada pupnya sebelum sholat gitu. Iya, sebelum sholat ataupun ketika di dalam sholat sama saja. Sebelum sholat ataupun ketika di dalam sholat, tiba-tiba kalau di luar sholat berarti sudah ada pupnya. Kalau di dalam sholat ketika digendong kok pup atau kencing, lah berarti bagaimana? Sholatnya menjadi tidak sah kalau ada pupnya. Tapi kalau tidak ada apa-apanya, suci, tidak ada pupnya, tidak kencing, dan tidak ada kotoran, tidak ada najisnya sama sekali di dalam apa itu namanya? Pempesnya. Nah, di dalam pempesnya ya boleh-boleh saja, tetap sah sholatnya. Itu namanya mahmul. Kalau istilahnya di dalam kitab-kitab kuning itu dijelaskan mahmul. Artinya apa? Sesuatu yang dibawa oleh orang yang sholat itu juga harus suci. Contohnya nih, ini Abi tidak bawa apa ya? Contohnya kalau lagi bawa pen seumpamanya, kalau Abi lagi bawa pennya itu juga harus suci. Ini masuk dari mahmul.
Kalau ternyata pen yang ditaruh di sini itu najis, ya dasar sholatnya. Begitu pula dengan menggendong anak kecil tadi. Nah, menggendong anak kecil yang ada nyata-nyata ada pupnya, saya ulang lagi, nyata-nyata ada pupnya atau nyata-nyata kencing, maka sholatnya menjadi tidak sah. Kalau misalkan dalam pertengahan sholat si baby itu kencing atau pup, tapi orang tua gak merasa, itu gimana Bi? Setelah sholat baru dilihat, dicek, loh kok ternyata ada pupnya, ternyata kok basah, ada kencingnya. Nah itu gimana Bi? Apa sholatnya harus diulang atau ini diprediksi apakah kira-kira pupnya itu ketika sholat ataukah pupnya sebelum sholat. Kalau si yang menggendong, si ayah atau si ibu ini sudah yakin bahwa pupnya ini ketika di dalam sholat, berarti jelas tidak sah. Tapi kalau pupnya ini diyakini ini pupnya sudah ketika selesai sholat, maka ya tidak apa-apa, sah saja. Karena al-aslu di dalam pupnya itu kan tidak ada apa-apanya. Al-aslu adalah suci. Nah, ketika al-aslunya itu adalah suci, ya sudah dihitung saja sucinya. Nah, itu kalau menggendong ya Bi. Kalau sengaja kita menggendong bayi. Kalau misalkan bayi yang umur 2 tahun atau bayi yang sudah bisa jalan gitu Bi, kan kita udah nggak kita gendong, terus main-main, kadang kan ganggu orang tuanya sholat tuh. Nah dia kan pakai pampers. Terus kalau misalkan dia tiba-tiba gendong dari belakang itu kan biasanya Bi, itu gimana Bi? Sama kasusnya seperti tadi. Mau dia memang sengaja digendong ketika kita hendak sholat sejak dari awal, atau dia itu malah menggendong di pertengahan sholat, sama saja, tidak ada perbedaan. Hukumnya sama seperti yang Abi jelaskan dari awal tadi. Ya, itu ya. Berarti harus hati-hati banget ya Bu. Oh iya, ya yang ini namanya sholat ya kan. Sholat ini kan kita menghadap Allah kan. Masa menghadap Allah kita mau membawa yang najis, itu kan tidak logis kan, tidak etis sama sekali. Masa menghadap Rabbul Alamin. Berarti sebaiknya kalau sholat itu harus gantian ya Bia sama ayahnya. Ya tidak harus gantian. Cuma sebisa mungkin ya Bia, sebisa mungkin. Tidak harus gantian. Ya sebisa jamaahnya tetap jamaah berjalan. Gimana si baby itu? Jadi taruh saja. Ditaruh di sampingnya itu, biar lihat bagaimana abinya sholat sama uminya, biar nanti kelak menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya gitu ya. Bi udah malam nih, pulang yuk. Masa? Udah sore. Ayo. Malam itu akan matura Bi. Magalam ya Dimi.